Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat channel YouTube Muklis Sofyan ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa membuat video konten lagi. Hari ini tanggal 2 Agustus 2020. Saya tepatnya berada di sebuah lokasi wisata sejarah di Kota Bengkulu, kota kelahiran saya, yaitu sebuah benteng peninggalan dari Inggris, penjajahan Inggris yang dulu pernah masuk ke Kota Bengkulu tahun 1700-an, ya sekitar 300 tahun yang lalu. Nah, di belakang saya ini kompleks dari benteng tersebut, ya. Nah, nanti saya juga akan di channel konten kali ini saya juga akan men-sharing tentang beberapa hal, terutama tentang kisah yang pernah saya sampaikan sebelumnya di tema Mengapa Bisnis, yaitu tentang ikhtiarnya orang tua saya ya, yang kebakaran. Nah, di belakang sana ada terlihat sebuah gapura, itu gapura seperti Tionghoa. Nah, di belakang itu ada pasar. Nah, pasar itulah tempat kejadian kebakaran yang pernah saya ceritakan di uh, sesi sebelumnya atau di tema sebelumnya. Nah, sebelum saya ke sana, kita akan melihat dulu sekitar dari tempat saya mengambil konten hari ini ya. Nah, ini adalah kompleknya dari benteng Marlborough tersebut. Nah, insya Allah kota kelahiran saya ini memiliki beberapa wisata ya. Pertama wisata sejarah, salah satunya ini peninggalan dari bangsa Inggris yang waktu pernah menjajah di Indonesia, yang tempat penjajahannya yang terbesar itu adalah di Bengkulu ini. Nah, benteng ini termasuk benteng Inggris yang terbesar di Asia Tenggara ya. Nah, saya juga sedikit nanti akan mengupas. Sebelum saya melanjut, hari ini akan saya sharing, temanya itu adalah keyakinan, usaha, dan kesabaran. Nah, apa itu? Nanti akan saya share ya, sebuah karakter atau sebuah prinsip yang dimiliki oleh pejuang usaha atau pelaku usaha, yaitu keyakinan, kesabaran, usaha dan kesabaran yang perlu dimiliki oleh para pejuang usaha. Baik, sahabat pejuang usaha, nanti saya akan mengambil dari beberapa titik dari tempat ini ya, termasuk nanti juga tadi saya bilang adalah di kota saya ini ada wisata sejarah, terus juga ada wisata alam seperti pantai ya, dan juga daerah pegunungan. Mungkin untuk pegunungan saya tidak akan sempat ya, karena jaraknya dari sini kurang lebih sekitar 2 jam ya. Tapi untuk wisata pantai insya Allah kita akan coba ambil sedikit nanti. Oke. Nah, sahabat pejuang usaha, nanti kita lanjut. Oke, sahabat pejuang usaha. Nah, seperti sahabat pejuang usaha lihat ya, di belakang saya ini ada gerbang untuk memasuki benteng Marlborough ini ya. Nah, dari arsitek bangunannya sendiri, benteng ini banyak sekali mengandung strategi-strategi ya. Nah, begitu juga dalam dunia bisnis. Dibutuhkan strategi-strategi. Nah, salah satu yang kita lihat adalah ini kanal, atau mungkin ini sebuah kolam ya. Kalau sahabat wirausaha bisa lihat. Nah, ini salah satu strategi bagaimana menghadang musuh yang akan menyerang langsung ke benteng ini. Nah, ini salah satu bentuk strategi. Nah, karena hari ini masih pagi ya, belum buka, jadi saya belum bisa masuk ke dalam. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita buka atau kita share di dalam sana. Tapi nanti suatu saat kalau memang sempat, nanti kita akan coba kita masuk ke dalam. Oke, baik, kita ambil dari posisi yang lain. Oke, masih dari tempat komplek benteng Marlborough, seperti yang saya tunjukkan kepada sahabat wirausaha, pejuang wirausaha, di sebelah sana ada terlihat sebuah gapura yang bernuansa etnis Tionghoa ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena memang di daerah ini, sekitar ini adalah komplek perkampungan warga Tionghoa atau etnis Cina ya. Nah, komplek ini juga pernah mengalami kebakaran sekitar tahun 495 ya, kalau nggak salah saya. Nah, ini perumahan ini, komplek perumahan ini yang memang arsitektur lama itu terbakar habis. Nah, tapi pemerintah provinsi Bengkulu mewajibkan kepada warga atau pemilik rumah-rumah lama ini untuk membangun dengan arsitektur yang tetap lama. Nah,
Di sini juga ini adalah sebuah kompleks perekonomian, ya. Dahulunya ini adalah di belakang dari benteng ini itu adalah dermaga, ya, di mana itu adalah tempat bandar pelabuhan, ya, tempat bongkar muat barang. Nah, disinilah terjadi juga transaksi ekonomi, ya. Di awal kota Bengkulu ini, ya, terjadi transaksi ini. Makanya kita tahu sendiri, ya, etnis Tionghoa dimanapun mereka salah satu profesi utama mereka adalah berdagang. Nah, di Sochi inilah tempat mereka melakukan perdagangan tadi, ya. Di awal-awal ini dari udah tahun 1700-an atau sekitar 1800-an mereka sudah ada. Ya. Oke. Baik sahabat pejuang wirausaha, sekarang saya berada di belakangnya dari benteng Marlborough ini. Nah, sebenarnya dulunya ini adalah bagian depan. Karena bagian depan ini menghadap langsung ke laut. Di depan sana ada lautnya, ya. Nah, di depan sana juga dulu itu adalah dermaga atau pelabuhannya, ya. Nah, saya melihat ada filosofi atau beberapa hal yang ada korelasinya dengan dunia bisnis dalam hal strategi di benteng ini, ya. Apa itu? Dari bentuk benteng ini sebenarnya kalau nanti ya kita coba carikan fotonya, ya, bentuknya itu seperti kura-kura yang menghadap ke pantai, ya. Nah, apa yang dilakukan sini? Nah, mengapa di posisinya juga di atas bukit, ya. Nah, jadi apa poinnya? Dalam dunia bisnis salah satu poin yang itu adalah lokasi. Nah, lokasi juga menentukan, terutama kalau kita berbisnis dari sisi offline, ya. Tapi bagaimana nanti online, nah itu nanti ada lagi, beda lagi. Tapi untuk kita berbisnis dalam berdagang atau berbisnis yang khususnya di dunia offline, ya, yang harus membuka tempat segala macam, itu posisi atau lokasi sangat menentukan sekali, ya. Dimana benteng ini sendiri, ya, posisinya berada di pinggir laut yang di atas bukit, ya. Jadi posisi di atas itu dalam strategi perang cukup bagus sekali, ya, karena menentukan, ya, posisinya, ya. Nah, juga dari sisi arsitek bangunan juga. Jadi semua ini dibutuhkan strategi. Jadi dalam selain dunia perang butuh strategi, dunia bisnis juga butuh strategi. Nah, saya sedikit akan berbicara tentang sejarah benteng ini yang saya ketahui, ya. Nah, kalau kita melihat 1700 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 1700 tahun yang lalu, ya, bangsa Inggris itu kita tahu, ya, jaraknya dari kota Bengkulu ini cukup jauh, gitu kan. Tapi apa yang saya akan kaitkan dengan tema kita hari ini adalah keyakinan, usaha, dan kesabaran. Anda bisa bayangkan, ya, dari Inggris pada zaman 1700 yang lalu belum ada pesawat, ya, hanya batas ada kapal gitu, menjelajah gitu sampai di daerah ini. Kalau tidak memiliki sebuah keyakinan yang kuat, saya rasa ini tidak akan pernah berdiri. Bahkan mungkin orang Inggris tidak akan pernah ada di sini gitu. Nah, begitu juga dengan sebuah bisnis. Bisnis yang ada hari ini atau bisnis yang sudah berdiri hari ini itu dimulai dengan keyakinan yang kuat, ya. Jadi kalau Anda ingin berbisnis, mantapkan dulu atau yakinkan dulu diri Anda bahwa bisnis ini akan ada dan berkembang dan berguna, ya. Jadi itu. Jadi poin pentingnya dari tema kita hari ini keyakinan, ya. Kita bisa bayangkan 1700 tahun yang lalu, ya, di mana teknologi tidak seperti hari ini, pesawat memang belum ada gitu kan, dan harus menjelajah jauh jarak, ya, lumayan ribuan kilometer, bahkan mungkin di puluhan ribu, ya. Ya, tapi bisa berada di daerah ini, bangsa Inggris, ya. Oke, baik sahabat pejuang usaha, nanti saya akan ambil sisi dari depan, yaitu daerah pinggir pantainya, ya, yang bisa terlihat dari sini, ya. Baik, sahabat pejuang usaha wirausaha atau pejuang usaha, bisa Anda lihat di belakang saya, ya, di sana itu dulunya adalah dermaga untuk pelabuhan kapal-kapal, ya. Nah, disinilah dulu di kota Bengkulu ini tempat bongkar muat barang, ya. Nah, posisi benteng sekarang ini, ya, saya berdiri ini itu nggak jauh, kurang lebih sekitar 300 meter dari posisi dermaga, ya. Nah, sekarang memang dermaga ini sudah mengalami pendangkalan, ya, jadi tidak digunakan lagi. Nah, ini di sana itu adalah laut lepas, ya, laut Samudra Hindia, ya. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana Zulu, bangsa Inggris yang mendirikan benteng ini memikirkan strategi, ya, untuk membangun benteng di daerah ini, ya. Kalau kita lihat kan ini posisi yang cukup strategis sekali, ya, dalam dunia mungkin dunia pertahanan lah, ya. Nah, begitu juga dalam dunia bisnis. Sebisa mungkin kalau sahabat pejuang usaha yang ingin mendirikan bisnis offline yang membutuhkan lokasi atau tempat, lakukanlah survei,
ya, lakukanlah survei terhadap lingkungan sekitar tersebut. Apakah memungkinkan untuk bisnis sahabat Pujian Usaha atau tidak? Kenapa? Kita terkadang tergiur untuk sebuah lokasi. Oh, ini bagus, mungkin dari segi bangunannya, oh bagus atau murah segala macam, jangan. Ya, ada sebuah ungkapan yang sering saya dengar, dan ini juga dari almarhum ayah saya. Walaupun tempat itu mahal, ya, tapi peluang untuk berkembangnya bagus, ya, karena mungkin sudah disurvei, itu lebih baik daripada tempat yang bagus, maksudnya bangunannya bagus, sewanya murah, ya. Nah, itu akan beresiko lebih besar. Karena apa? Resiko kegagalannya lebih tinggi. Nah, terkadang pejuang usaha, terutama pemula, kalau sudah menghadapi resiko di awal dan itu berat, biasanya akan sulit untuk bangkit. Nah, tapi kalau sahabat pejuang usaha dari awal sudah memiliki keyakinan, walaupun mungkin salah di pertama memilih lokasi, mungkin dia tidak akan maksudnya tidak akan patah semangat, mungkin dia akan mengulang lagi karena dia akan belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Oke, sahabat pejuang usaha, nanti akan saya lanjut di tempat lain yang salah satunya adalah di pasar yang pernah saya ceritakan di tema sebelumnya. Baik, sahabat pejuang usaha. Nah, sekarang saya berada di lantai 3 pasar di mana tempat kejadian kebakaran yang menimpa usaha ayah saya. Yang dimana dari kejadian itu menimbulkan sebuah prinsip atau sebuah sifat, yaitu yakin, usaha, dan sabar. Nah, dari kejadian kebakaran inilah salah satu titik balik dari bisnis almarhum ayah saya, sehingga alhamdulillah bisa menjadi seperti hari ini. Oke, nah memang sayang sekali pasar ini sudah tidak terlalu terurus lagi, ya, karena memang daerah sini penduduknya sudah juga tidak begitu banyak, karena ini termasuk daerah pinggir pantai, ya. Mungkin di belakang sana sahabat pejuang bisa lihat banyak sekali sarang walet. Nah, inilah yang saya bilang tadi sebelumnya, perkampungan Cina. Kalau kami bilangnya kampung Cina, ya. Nah, hampir 90% gedung-gedung ini adalah gedung walet, sarang walet, ya. Nah, di sana mereka sambil menangkar walet, ya, walet-walet liar. Ya, saya tidak tahu kalau dulu memang booming sekali, kalau sekarang saya apakah masih seperti dulu, saya kurang tahu. Nah, di belakang sana, di belakang saya tepatnya dekat pohon, di belakang pohon tersebut itu ada masjid yang pernah saya ceritakan. Almarhum saya berbilang apa yang menjadi salah satu batu atau pondasi saya belajar bisnis ini dari sisi agama. Oke, sahabat pejuang usaha, nanti akan saya coba ke bawah, kita akan lihat. Nah, sebelum saya akan ke bawah, saya akan bercerita sedikit masalah keyakinan ini. Memang sahabat wirausaha, ya, sedikit banyak apa salah satu faktor yang membuat kegagalan dari pengusaha pemula, ya. Saya lihat salah satunya adalah keraguan-raguan atau ketidakyakinan. Padahal kalau kita seorang umat muslim, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau sudah kita di awal sudah ragu, ya, apa yang kita ragukan itu ada kemungkinan bisa terwujud. Mudah-mudahan jangan terwujud. Nah, apa solusinya pada saat kita mengalami keraguan? Apakah kita tidak boleh berpikir positif? Bukan. Kita itu lumrah. Ya, keraguan timbul itu lumrah. Kenapa? Ya, karena itu sifat alamiah kita manusia. Nah, pada saat kita mengalami keraguan atau berpikiran yang tidak baik, ada cara dalam Islam, yaitu beristighfar. Perbanyak istighfar. Karena itu terkadang adalah gangguan dari setan atau apalah gitu. Nah, jadi mantapkan keyakinan kita. Insya Allah apa yang kita yakinin itu pasti akan wujud. Masalahnya tinggal waktunya cepat atau lambat. Nah, itu hanya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita memiliki keyakinan, nah mungkin ada banyak ya orang bilang, "Oh, oke, saya yakin begini. Tapi faktanya setelah yakin dia tidak melakukan usaha. Nah, ini juga salah satu solusi cara yang salah, gitu kan. Kenapa? Yakin saja tanpa usaha itu sesuatu hal yang mustahil. Karena kita disuruh berusaha, dalam dunia Islam kita disuruh berikhtiar. Nah, ini seperti kisahnya Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya, Siti Hajar. Beliau itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di dekat sekitaran Ka'bah. Waktu itu memang Ka'bah belum ada, ya. Tapi waktu ditinggalkan kondisinya sangat gersang sekali. Memang tidak ada, ya, yang bisa dimakan, air minum pun tidak ada. Nah, pada saat Nabi Ismail alaihissalam menangis,
ibunya Siti Hajar berusaha mencari air. Padahal waktu itu kalau dia mau lihat kondisi, untuk mencari air itu tidak mungkin. Tapi karena dia memiliki keyakinan kuat, dia akhirnya berusaha. Nah, apa usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam? Itu dia berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Apa yang dia yakini, mudah-mudahan nanti di balik bukit ini ada orang atau kafilah dagang yang lewat gitu. Tapi setelah dilakukannya atau diusahakannya 7 kali, faktanya apa yang diharapkan atau yang menjadi harapan dia di dalam diri dia itu tidak terwujud. Nah, apa poin berikutnya? Nah, yang saya bilang tadi, yakin, ya, usaha, kemudian dia bersabar. Nah, melakukan 7 kali perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, itu bentuk usaha dan juga bentuk kesabaran, ya. Banyak di luar sana mungkin dia bilang, oh saya sudah melakukan 1 kali atau sudah buka bisnis, ya. Kemudian dia udah yakin, kemudian gagal gitu. Dia gagal. Tapi akhirnya ya udah, berarti saya udah usaha. Itu dia sabar ya udah nggak buka usaha lagi. Nah, itu salah, ya. Dalam konsep kita muslim, ikhtiar itu, lakukan ikhtiar atau lakukan usaha itu semaksimal mungkin, ya. Masalah hasil itu Allah yang menentukan. Nah, ini kan dibuktikan oleh Allah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam bersama ibundanya. Pada saat ibunya lari dari Bukit Safa sampai ke Marwah 7 kali bolak-balik, apa yang Allah tunjukkan hasilnya? Airnya ada, tapi bukan di ujungnya Bukit Safa atau Bukit Marwah, tapi adanya di bawah telapak kakinya Nabi Ismail yang nggak jauh dari Ka'bah hari ini, ya. Jadi intinya, ya, dengan 3 sikap yakin, usaha, dan sabar, itu salah satu pondasi dari kita sebagai wirausaha atau pejuang usaha. Oke, baik sahabat pejuang wirausaha, mungkin itu dulu di sesi pertama ini. Untuk tema kita adalah yakin, usaha, dan sabar buat pelaku pejuang usaha atau wirausaha. Oke, kembali lagi ya, saya ingatkan buat sahabat wirausaha, apabila merasa bermanfaat dari konten saya ini, silakan subscribe, like, and share. Jangan lupa di share ya. Nah, kalau ingin mendapatkan video-video saya berikutnya, silakan aktifkan lonceng. Oke, sebirang kurang saya mohon maaf. Kita berjumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.